Kita berada di Pantai Barus, di Pelabuhan Barus, di mana di sini dulu adalah tempat orang Nestorian datang ke Indonesia. Pantai ini sudah tua dan dulu disinilah gereja dibangun oleh gereja Nestorius. Tapi ternyata sekarang gereja itu sudah hilang. Tidak ada lagi gereja di sini, sudah tinggal pantai. Dan akhirnya sekarang ini sudah menjadi titik nol Islam Nusantara. Ini titik nol Islam. Dan kami dari kampus STT berkunjung ke pantai ini, dan di sini tidak ada lagi bukti sejarah tentang kehadiran gereja Nestorius di Pantai Barus. Sekarang tinggal kenangan. Tinggal kenangan. Ini Pak Barus, Erik Barus. Nah, ini dia berada di Pantai Barus, Pantai Barus ya. Walaupun Bapak ini marga Barus. Nah, ini Pak. Merindu untuk melihat gereja Nestorian di Barus, tapi katanya sudah hilang. Kenangan, tinggal kenangan. Iya. Ini Dr. Tony Tegalung. Wow, selamat sore. Kami berada di titik nol Barus yang dalam sejarah kekristenan disebutkan pada abad ke-7 sudah ada kekristenan Nestorius di kota Barus. Tapi tidak ada lagi bukti-bukti sejarah karena terkikis oleh pantai dan banyak karena abrasi, sehingga semuanya bukti-bukti perumahan yang lama juga sudah bergeser. Demikian. Terima kasih Pak Dr. Tony. Ini Pak Dr. Kandidat Edward Sinaga. Halo, menjual-jual. Kita baru senari, rasa Bapak Barus. Endak Pak Barus ya. Endak Pak Barus Ayo nape mirip Mesir. Mesir Egypt. Perbahan Sukra. Perbahan Barenda tahun 70-an. Diperkirakan di tahun si Sri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tubuh. Diperkirakan tahun 80-an abad pesuahkan Islam gesah. Ku baru saya makanya wajah orang Barus itu ada campuran ke India, Mesir. Dan Bapak Barus ini kan enggak Batak banget ini. Jojo Pak. Apa ini nak? Barus tetap Barus. Gosip berita si meriah agenda. Oke. Bapak Barus Anda dibutuhkan lebih 6 dekade sebagai Barus ku tanah baru. Bujur. Jadi begitulah ya. Ada lagi bukti sejarah gereja Nestorius di sini ya, sudah hilang ya. Oke, bujur. Tanya ketua dulu, Ini kita jumpai Pak Ketua STT dan Pak Waket 1 Perdemuan Munte. Bagaimana sejarah Barus ini dulu ceritanya? Ya, puji Tuhan, Barus ini adalah sebuah tempat yang sangat menarik karena sejarah keagamaan dan peradaban manusia di daerah Sumatera Utara, khususnya di daerah Tapanuli Tengah ini. Jadi menurut sejarah, pada abad ke-8, kapal Kristen Nestorian yang dibawa oleh Portugis dan Spanyol telah berlabuh di sini dan mereka berdagang, tetapi mereka tidak mengadakan penyebaran agama, sehingga pada akhirnya ketika perdagangan itu hilang, dan hilanglah keagamaan. Sebabnya akhirnya penyebaran agama Islam berkembang di sini dan sampai sekarang. Masyarakat di sini banyak menganut agama Islam. Jadi masih adakah di sini bukti agama Kristen hadir? Iya, sampai sekarang secara historis menurut yang sepengetahuan saya tidak ada lagi, karena dermaga juga menurut sejarah telah tumbang dan tidak ada lagi, dan pemakaman pun di daerah sering tidak ada lagi. Dan tapi gereja masih ada, gereja Batak, HKBP, HKI, GKPA mungkin di daerah sini masih ada. Ya. Oke, terima kasih Pak Ketua. Bagaimana Pak PM? Menurut catatan sejarah dalam buku sejarah gereja Rabi cerita bahwa pada abad ke-7 inilah titik nol kekristenan yang pertama, di mana
ini datang penginjil dari kelompok Kristen Nestorian, dan katanya pernah di sini mendirikan satu gereja yang disebut satu gereja Nestorius. Tetapi pada saat ini kita tidak bisa menemukan jejak fisik, sehingga dengan demikian sulit kita membuktikan. Dan catatan-catatan sejarah itu akhirnya ya hanya menjadi berita-berita sejarah yang selalu diberitakan secara turun-temurun, namun secara faktual bukti sejarah tidak dapat membuktikannya. Begitu menurut saya. Lalu mengapa ini sekarang dijadikan jadi titik nol Islam Nusantara? Setelah kekristenan itu kabarnya bahwa pada abad yang ke-2 abad kemudian pedagang-pedagang Arab datang ke Barus ini, kemudian mereka mengawin dengan penduduk di sini, dan ini dijadikan menjadi basic perkembangan Islam, sehingga ini menjadi titik nol Islam Nusantara ini. Jadi Barus ini mereka jadikan, dan mereka buat di sini sekarang monumen titik nol Islam Nusantara, sehingga mereka mengklaim bahwa inilah titik nol keislaman di Nusantara ini. Ada kita dengar kabar bahwa di sekitar 3 km ke pantai sana dulu katanya ada di sini dibangun dermaga Portugis yang dulu dijadikan juga sebagai oleh Portugis membawa kekristenan ke tempat ini. Tapi menurut kabar bahwa jejak-jejak itu sekarang sudah dilenyapkan, dihapuskan, karena diragukan bahwa jejak-jejak itu bisa membuat polemik mengenai Barus ini, supaya jangan timbul pertanyaan sebetulnya ini titik nol Kristen atau Islam. Dengan tidak adanya lagi jejak-jejak itu, maka ini tidak diragukan lagi, mereka klaim sebagai titik nol Islam Nusantara. Oke, terima kasih Pak PM atas informasinya. Kita lanjut ke Pak Dr. John Riahman Sipayung sebagai Kepala Pusat Studi STT. Sedang membaca. Bagaimana pendapat Bapak tentang titik nol Islam dan apa kaitannya dengan Gereja Nestorius? Ya, ini sebuah sejarah yang paling mendasar khususnya di dalam dunia kekristenan. Karena menurut informasi yang dapat kita baca bahwa abad ke-7 sudah ada kekristenan katanya di sini. Kekristenan sudah masuk, hanya data-data belum otentik. Karena itu ada sebagian orang yang menganggap ini sebuah mitos. Untuk itu perlu saya kira dibuat studi lebih lanjut sehingga kita mendapat data yang akurat. Dan ya sebelumnya ya tentu kita bersyukur bahwa kekristenan kalau benar cerita itu sudah ada di abad ke-7, dan ini menandakan bahwa Allah itu berkuasa di mana-mana. Kita bayangkan itu mulai abad 7 di Indonesia kekristenan sudah hadir. Nah, karena itu kita bersyukur, tapi sekaligus memotivasi, mendorong generasi muda, teolog-teolog muda bagaimana untuk meneliti kembali sehingga ini menjadi momentum yang sungguh luar biasa. Sebagaimana informasi dari sejarah kita dapat baca, kan awalnya dari sini, dari Barus, kemudian ke Sipirok, kemudian dari Sipirok ke Tarutung. Demikian juga ke daerah lain termasuk firman Tuhan sampai ke Tanah Simalungun. Saya kira ini harapan kita dengan kunjungan para dosen ini, mendorong, memotivasi teolog-teolog muda khususnya yang tertarik dengan bidang sejarah untuk meneliti lebih lanjut ke depan ini, sehingga menjadi dasar dan juga suatu kebanggaan. Walaupun kalau kita lihat dari masyarakat barangkali tidak seberapa gereja di sini yang muncul, tapi kita yakin pada suatu saat momen ini atau sejarah yang ada ini dapat ditelusuri sehingga nama Tuhan benar-benar termulia
mulai dari abad abad 7 itu, dan ini menjadi suatu ungkapan syukur kita para dosen dapat hadir di sini. Saya sendiri merasakan wah begitulah sejarah kerajaan Allah di dunia ini, khususnya di Indonesia. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas jawaban dan pandangan tentang kekristenan di Barus ini, sehingga para dosen STT nanti akan terus meneliti tentang bukti otentik sejarah kekristenan di Nusantara, ya Pak? Ya, Oke. makasih. Terima kasih. Oke, God bless. Yuk, God bless. Sekarang kita menjumpai Pak Dr. Batara Sombing akan memberikan bagaimana pandangan Bapak ini soal kedatangan kekristenan Nestorius ke pantai Barus ini. Yang dulunya di sini adalah gereja dibangun oleh Nestorius, sekarang tidak ada lagi dan sudah berubah menjadi titik nol Nusantara. Bagaimana Pak pendapat Bapak sendiri? Kalau pendapat saya sesuai dengan apa yang saya baca dalam buku sejarah dan psikologi, memang pedagang-pedagang Nestorian yang datang dari India dan Syria itu sudah pernah datang ke Barus pada abad ke-6 atau ke-7. Sehingga dalam buku ini juga pernah saya baca bahwa memang sudah ada umat Kristen waktu itu di Barus ini. Hanya, dan juga ini masih merupakan hipotesa atau praduga, lenyap waktu itu semua penduduk karena tsunami yang terjadi. Dan ini sudah terjadi beratus tahun yang lalu, pada mungkin tahun 1000-an itu dari tsunami, sehingga hilanglah bekas-bekas kerajaan komunitas itu di Barus ini. Tapi yang jelas, ahli sejarah Kristen sudah datang ke Barus ini pada abad ke-7. Jadi Kristen datang ke Sumatera itu bukan dari Eropa yang pertama, tapi justru datang dari Asia, yaitu para pedagang Nestoria. Ini yang kita lihat, makanya kita datang juga dari Teologi Setia Sabda untuk mengamati dan mengobservasi adakah masih peninggalan-peninggalan yang kita lihat sebagai tanda-tanda memang orang Kristen sudah pernah hadir di Barus ini abad ke-7. Ini yang sedang kita lihat sekarang. Yang jelas bahwa di belakang sana ada kita lihat suatu monumen titik nol yang menunjukkan juga peradaban Islam yang sudah masuk ke sini. Tapi itu setelah abad ke-7, mungkin abad ke-10, abad ke-11. Nah, itu kita nggak tahu. Tapi peradaban Islam juga rupanya mulai titik nol dari sini. Jadi sebenarnya Barus sangat historikal lah sebagai tempat untuk tempat penelitian dan observasi. Jadi itu pendapat saya sedikit mengenai posisi kota Barus ini sebagai tempat sejarah datangnya ke nama mula jauh sebelum Portugis, jauh sebelum Spanyol, jauh sebelum Belanda ke Indonesia sudah ada komunitas Kristen Nestorian atau Nestorius di Barus. Jadi menurut Bapak, apakah perlu kita umat Kristen atau katakanlah dari peneliti STT Dosen Medan membuat penelitian yang serius untuk menawarkan bahwa di sini juga ada titik nol kekristenan Nusantara? Sangat penting. Karena apa? Karena komunitas yang menghargai komunitas juga menghargai sejarahnya. Jadi bagaimana kita nggak menghargai sejarah kita kekristenan yang dimulai dari sini? Walaupun memang komunitas Nestorius itu nggak ada lagi di Nusantara, tapi dari sejarah kita harus jujur mengakuinya. Kekristenan pertama-tama datang ke Indonesia bukan dari Eropa, tapi dari pedagang Nestorius yang ada di India atau Suria. Oke Pak, terima kasih atas informasinya. Terima kasih atas diskusinya. Baik. Saudara, demikianlah tadi wawancara kita kepada beberapa dosen STT Dosen Medan tentang mula kekristenan Nusantara dari gereja Nestorius yang sudah punah dan tidak terdokumentasi di sini, yang seharusnya di sini ada titik nol kekristenan Nusantara, tapi sekarang sudah menjadi titik nol Islam Nusantara. Tidak kita persoalkan mengapa itu terjadi, tapi sekarang kita sebagai dosen, para dosen STT Dosen Medan akan mencoba meneliti dan menawarkan supaya di sini juga akan ada titik nol kekristenan Nusantara. Terima kasih. Tuhan memberkati. Horas Yehobu. Saudara-saudara, inilah tempat titik nol kekristenan Sumatera Nusantara, titik nol Islam Nusantara yang diresmikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo tanggal 24 Maret 2017 yang sampai lampau. Dan inilah globe yang menunjukkan bahwa
Barus ini menjadi titik nol Islam Nusantara, dan itu sudah diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Dan dulunya ini adalah mula kekristenan. Nestorius datang ke sini abad ke-7, tapi 2 abad berikutnya Islam datang sehingga ini menjadi daerah Islam. Dan dari sini Islam Nusantara masuk, dan titik nol Kristen Nusantara tidak ada lagi, tapi titik nol Islam Nusantara dimulai dari Barus ini. Inilah bukti sejarah yang perlu digali kembali, sehingga Barus bukan saja titik nol kekristenan nol Islam Nusantara, tapi juga harus menjadi titik nol Kristen Nusantara. Kiranya saudara-saudara bisa memberi komentar, masukan, khususnya bagi para sejarawan Indonesia, supaya benar-benar meneliti kembali titik nol kekristenan Nusantara. Di manakah dia berada? Apakah di Barus ini atau di tempat lain? Semoga video ini membuka hati kita, para teolog Kristen dan sejarawan Kristen khususnya, untuk menulis sejarah teori masuknya Kristen ke Indonesia yang sebaik-baiknya. Salam sejarah gereja. Sukses STT, salam ukir STT Abdi Medan. Horas Jujua Yahoo.